Cuan semua, jumpa lagi hari ini di channel YouTube Pokok Cuan ya, sinyal gratis Forex untuk setiap harinya. Hari ini tanggal 6 April 2023 ya. Kita akan mulai analisa yang pertama dari berita dulu, kalender ekonomi. Kemarin itu ada cukup banyak ya berita yang keluar ya dari pagi-pagi. Itu ada New Zealand yang ternyata dia naikin suku bunganya 0,5 dari 4,75 jadi 5,25. Makanya pada saat dia berita ini keluar itu RBNZ New Zealand sesuai dengan prediksi kita naik sampai dengan titik resistennya. Habis itu siangnya itu dia mulai koreksi lagi ya karena ada berita dari major currency yang lain. Terus malamnya itu data Amerika juga keluar, ADP non-farm employment-nya di atas perkiraan ya, tapi masih di bawah bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya 242, bulan kemarin itu 145, cuman di atas perkiraannya 10.000. Terus dari sisi SM manufakturnya datanya di bawah perkiraan dan di bawah bulan sebelumnya. Jadi ini juga yang membuat majornya naik lagi dari yang siang dia koreksi ke bawah, habis itu dia naik lagi ya. Stok oilnya juga bagus, ini yang buat marketnya naik lagi. Oke. Terus dari berita hari ini tanggal 6 kita lihat itu pagi-pagi ini ada dari Australia middle impact itu trade balance. Kalau ngelihat berita perkiraannya itu angkanya naik ya dibanding bulan sebelum. Tinggal kita lihat nanti aktualnya seperti apa. Terus nanti ada Caixin Service PMI dari Chungkwoo dari Cina yang kelihatannya sih datanya turun dari bulan sebelumnya. Nanti kita coba cek jam-jam 9 ya, 8.30 sampai 8.45 itu ada middle impact berita yang mungkin akan sedikit membuat volatil harga Aussie ya, karena itu berita Chungkwoo itu untuk Aussie lumayan cukup pengaruh. Siangnya itu dari bursa Eropa ada S&P Global Construction PMM untuk euro. Dari Inggris juga jam setengah 4 ada Construction PMI ya, middle impact. Cuman ada yang employment change itu jam 19.30 Kanada high impact ya. Ngelihatnya minus nih perkiraannya, tinggal nanti lihat aktualnya nih. Kalau bulan sebelumnya masih 21 ribuan. Bulan ini market perkiraan minus, tinggal kita lihat cek nanti datanya seperti apa. Nah ini juga jadi bisa untuk perhatian di mata uang CAD-nya nanti ya. Kalau perkiraannya sih turun ya, karena market memperkirakan minus 4,2 angkanya. Tinggal kita lihat nanti seperti apa volatilnya. Untuk Amerika initial jobless claim aja yang middle impact, high impactnya cuma di Kanada aja. Oke, untuk berita kita masuk ke mata uang ya. Kalau kita ngelihat yang mata uang pagi ini yang bisa kemungkinan kita lihat dari Aussie US dulu ya. Kalau kita ngelihat dari time frame H4-nya itu seperti prediksi kemarin, setelah dia masuk di area base sell-nya yang di sini, sentuh sini ya, dia langsung koreksi tuh ya, langsung koreksi ke bawah. Nah sekarang kita cek di posisi tren sih. Kalau secara tren dia masih di atas MA 50 nya ya, dia bertahan di MA 50 nya ya. Dan candle itu masih arahnya kemungkinan akan coba menyentuh support yang ini nih. Ada area base buy di sini, kita tandain ya. Kita tandain area base buy-nya di sini. Nah, ini area base buy-nya. Jadi kemungkinan kalau turunnya kuat ya, dia akan sampai ke area sini.
area sini, sorry. Area sini ya, area sini nih. Kalau dia kuat. Jadi ini kawan-kawan bisa kemungkinan dia coba ke area sini, habis itu dia mantul lagi ke atas ya. Kalau dia ada rejection, nah rejectionnya sampai mana kita cek, bisa kemungkinan dia posisinya sampai trend line-nya sini nih. Ini dia kalau kita buat trend line, kawan-kawan tarik trend line sini, sorry, ini ya. Nah jadi kalau misalnya dia nanti trennya kuat ke bawah, berarti kawan-kawan perhatikan area di 0,6660 sampai 6670-an ya. Nah, itu area koreksi dia, pantulan dia. Jika prediksi kita sesuai ya. Sesuai, dia akan turun dulu sampai bawah. Sampai sini, habis itu dia mantul lagi ke atas ya, kalau misalnya sesuai prediksi. Cuman kalau misalnya di area buy base buy ini dia ada pantulan, kawan-kawan siap untuk open posisi buy ya. Nah cuman kalau misalnya ternyata dia tidak jadi turun tapi dia testing naik dulu. Nah testing naik di sini ada area base sell-nya nih ya. Di sini ada dua area base sell. Nah kawan-kawan perhatikan di situ. Saya hapus dulu ininya. Oke. Nah ini saya tandain area untuk base sell-nya ya di sini. Nah, di sini kawan-kawan perhatikan area base sell pertama itu di area 0,6750 sampai 6760 ya. Itu di area yang pertama. Area yang kedua itu ada di, sorry kita kasih lagi di sini ya. Nah, di sisi. Nah, itu ada area base sell yang bagus. Itu kita cek di angka berapa areanya, 0,6780-an sampai 0,6790-an ya. Nah, itu kawan-kawan perhatikan area-area base sell ini jika terjadi sentuh dan ada pembalikan arah, kawan-kawan boleh pasang open posisi short. TP-nya berapa? TP-nya tinggal kawan-kawan lihat di area-area support selanjutnya ya. Misalnya kawan-kawan tag di sini ternyata dia ada reversal. Nah, berarti kawan-kawan tinggal lihat tuh kemungkinan dia akan sampai di area support yang di bawah ini 6696 atau 67 ya. Lumayan kan kalau misalnya kawan-kawan misalnya jual di 6750-an, kawan-kawan TP di 0,67 itu kan udah 50 poin ya. Kalau saya ngelihat sih kemungkinan dia ngetesnya cuma sampai di sini kemungkinan ya. Karena ini ada trend lainnya kecuali dia breakout. Nah, breakout ya kawan-kawan tinggal perhatikan di area base sell yang kedua ini ya. Nah, beda kalau misalnya ternyata dia kuatnya untuk turun. Nah, kuatnya turun itu dia akan confirm jika di area 0,6695 dia breakout nih candlenya. Nah, kita untuk itu kita coba masuk ke time frame yang lebih kecil ya di H1. Nah, itu ya. Nah, kalau di H1 secara candle dan posisi candle itu dia posisinya di bawah EMA 50-nya ya. Di bawah EMA 50-nya tapi masih di atas EMA 100-nya. Nah, jadi ini kalau ngelihatnya masih ada kemungkinan kuat dia turun dulu ya kalau saya lihat. Nah, tinggal market lah kekuatannya seperti apa. Tapi kalau feeling saya sih harusnya dia turun dulu. Nah, di H1 itu ada area base buy juga. Nah, ini kawan-kawan jadi perhatiin di selain base buy yang di H4 tadi, di sini ada area base buy di H1. Nah, kemungkinan kalau dia sampai 0,6688 sampai 0,6690 tinggal dilihat ada pantulan lagi ke atas atau enggak atau bablas langsung ke bawah. Ya, kawan-kawan tinggal perhatikan situ. Kalau untuk yang sekarang kalau misalnya yang mau berani
itu sih sebenarnya kalau ngelihat candle di H1 yang terakhir itu dia sudah ada tanda mau turun. Kenapa? Karena di sini di candle yang ini itu dia sudah menunjukkan candle bearish engulfing, karena candle bullish yang ini, yang hijau ini, hijau terakhir sudah dimakan oleh candle bearish yang terakhir. Nah, jadi kemungkinan dia sudah akan turun ya, karena sudah ada tanda bearish. Kita coba cek pakai Fibo dia kekuatannya sampai mana. Ya minimal dia 161. Nah, ya minimal 161. Cuman feeling saya sih kayaknya dia ngetes di Fibo 261-nya di area. Kalau yang kawan-kawan berani sell sekarang itu di 0,6711, TP-nya di 0,6697 atau 0,6700, 10 pip ya. Ya, atau kawan-kawan berani tunggu di area base buy yang ini di 6686 sampai 6690-an ya, atau tunggu di base buy yang di bawah sini yang 6667. Cuman kalau misalnya di sini sudah sell dan kawan-kawan sudah untung, ya mau TP silakan saja. Itu untuk yang Aussie. Coba kita lihat untuk yang USJPY ada kesempatan apa. Kalau melihat secara tren dia USDPY-nya bearish ya kawan-kawan, cuman posisinya dia sudah masuk di area base buy-nya yang ini ya, ini area base buy-nya sudah deket, dia masuk kemarin, dia itu mantol lagi ya. Ini kok nggak bisa ini ya. Nah, oke, area sini atau satu lagi dia ada area base buy di sini. Nah, ini untuk USDPY ada area base buy di sini yang 129.74 sampai 130.09 ya. Melihatnya, kalau saya lihat kemungkinan dia akan mencoba ke area base buy yang ini nih 130. Jadi kalau misalnya kawan-kawan mau coba open posisi, ada bagusnya sih nunggu dulu pantolan sampai di 131.60-an ya. Karena di sini ada base sell nih. Kecuali posisinya kita coba cek. Sebenarnya kalau mau yang bagus bener itu di area atas sini ya. Di sini ada base sell yang lumayan cukup kuat ya, bagus ya. Di 132, cuman kan kejauhan itu ya. Nah, paling kawan-kawan perhatikan area base sell di sini 131.65, 131.50. Nah, dari 131.50 sampai 131.70-an lah ya. Nah, itu kawan-kawan perhatikan ada rejection atau tidak. Ini di H4, coba kita pindahin ke time frame yang lebih kecil di H1 untuk USDPY-nya. Oke, kalau lihatnya sih posisinya dia masih mau turun ya, cuman memang tinggal diperhatikan area base buy yang ini ya. Ini lumayan cukup kuat, belum berhasil ditembus ya. Setelah dia sentuh ini naik sampai ke EMA 20-nya, habis itu dia turun lagi dan ini dia ada tanda-tanda pin bar lagi, mau coba naik dulu. Jadi saran saya tunggu pantolan aja kalau mau open posisi short untuk USJPY ya. Karena secara oversold maupun overbought juga masih nanggung nih posisinya. Dia sih areanya sudah negatif ya, di RSI-nya sudah di bawah 50-an, cuman belum masuk area oversold banget. Jadi ada kemungkinan dia masih bisa turun lagi sebenarnya ya. Kecuali kawan-kawan berani untuk posisi open sell sekarang sih ya silakan saja ya. Cuman kalau saya sih nunggu pantolan dulu lah, nunggu pantolan ke area 131.30-an. Nah, itu kalau ada rejection lagi baru saya pasang open posisi sell. Oke, untuk yang market siang Euro US maupun GBP USD kita coba cek.
Euro US tren secara tren garis besar itu masih naik, cuman dia sudah ada tanda akan koreksi. Kalau kita pakai tren lainnya dia masih naik ya. Nah, cuman posisinya kalau kawan-kawan perhatikan kembali ya, ini ada tanda bearish engulfing ya. Ini bearish engulfing nih. Nih panjang bearish engulfingnya ya. Jadi di yang candle bullish terakhir ini dia break dengan candle bearish terakhir, ada inside bar lagi, cuman kalau menurut saya ini kemungkinan dia akan turun lagi. Jadi untuk yang Euro US sih sebenarnya ada peluang untuk kawan-kawan open posisi short sekarang atau nunggu dia pullback sampai dengan area sini. Ini ada area base sell-nya di sini. Kita coba kasih tanda dulu ya. Di sini area base sell-nya untuk Euro USD sini ya, di angka berapa ini? 1.0948 sampai 1.0960-an sampai 65 ya. Nah, ini area base sell yang bagus kalau nanti dia rejection naik sampai di situ. Cuman kalau ngelihat tanda bearish engulfing ini itu kemungkinan dia kuat akan turun. Kita kasih Pibo ya, coba lihat ini titik tertingginya di sini. Nah, di 100. Jadi kalaupun ada yang berani, ini posisinya boleh open posisi short sekarang ya, dengan target TP paling dekat di 1.161-nya 1.0855. Kalau sekarang jual itu 1.0897, berarti ada sekitar 40 poinan ya. Atau kalau misalnya kawan-kawan berani tunggu sampai Pibo 261. Nah ya, di sini ada area base buy-nya nih. Karena trennya masih ini ya, masih bullish ya, karena tren lainnya masih ke atas dan belum di breakout. Nah, kalau ngelihatnya ini di bawah ini ada area base buy-nya, dan kalau kawan-kawan lihat ini kemungkinan dia masuk di area base buy yang bawah ini karena dekat dengan trend line-nya ya, support trend line-nya di sini. Jadi kalau yang kawan-kawan berani sell sekarang ya, itu target TP yang jauhnya di area base buy yang bawah ini ya, atau di 1.0814 itu lumayan tuh, 80 poin tuh ya. Atau kalau misalnya nanti dia ada rejection di area Pibo 50 dan 61-nya ini nih di 1.0930, dari 1.0920-an sampai 1.0930-an. Nah, ini area Fibo 50 dan 61 pantolannya. Kalau misalnya dia ternyata naik sampai situ dan ada rejection, boleh ya. Coba kita pindahin ke time frame yang lebih kecil. Oke. Kalau lihatnya confirm ini, lihatnya dari H4 dan H1-nya ini juga dia sudah ada bearish engulfing lagi sini. Di sini dia naik sampai Pibo 50-nya ditandai dengan bearish engulfing lagi. Jadi kalau melihat ini prediksi saya sih kuat dia akan turun lagi ya, karena ini sudah bearish engulfing dan kemungkinan yang terdekat targetnya itu adalah 161-nya. Secara RSI juga dia sudah di area di bawah 50, jadi ada kemungkinan dia bearish ya, akan turun ya. Secara tren EMA juga candlenya di bawah EMA 50-nya ya, sama EMA 20, dan EMA 20-nya itu sudah memotong EMA 50-nya. Jadi ini kalau ngelihat ini confirm untuk dia turun untuk Euro US. Jadi boleh sell sekarang, target TP-nya di Fibo 161-nya. Oke, untuk yang Euro USD kita pindah ke GBP USD. Itu posisi H4, trend line masih bullish ya. Kalau kawan-kawan lihat trend line-nya itu dia masih bullish. Ini trend line-nya masih bullish, kelihatan banget bullish, dan candle di atas EMA 20 dan EMA 50-nya. Nah, kan tetapi ya dia akan ada koreksi-koreksi kecil kalau ngelihatnya. Cuman koreksi kecilnya sampai mana? Di sini ada base buy yang terdekat di sini ya, di 1,2400
sampai 24.15-an lah ya. Atau di satu lagi yang bawah di sini. Ini ada ya base buy yang bawah itu ada di 1.2275 sampai 1.2310-an ya. Kawan-kawan tinggal perhatikan di base buy yang pertama ini apakah dia akan ada rejection, pantulan lagi atau breakout turun terus ke bawah. Tungguin sampai bawah sini aja base buy-nya. Kalau di sini ada pantulan, kawan-kawan boleh lakukan open posisi buy lagi karena secara trendline masih naik sih ya. Untuk GBP US oke. Untuk yang CAD US CAD nanti malam itu ya. US CAD itu nanti malam kita coba lihat. Waduh, trennya miris turun jauh ya. Cuman kalau melihat sekarang sih masih belum bagus untuk open posisi. Paling nanti jika ada berita ya, ada berita, nah kawan-kawan boleh tuh nanti jagain di area-area area-area bezelnya juga dia di sini belum, di sini paling atas sekali 1.3772, cuma ketinggian. Paling jagain di EMA 100-nya 1.3631. Jika dia ada pantulan sampai ke situ dan ada rejection ya, kawan-kawan boleh open posisi short di situ. Cuman jika dia breakout, tungguin sampai area base sell yang ini sama resistennya juga di sini 1.3770-an. Nah, itu kalau misalnya mau open posisi short ya. Kalau ngelihatnya belum bagus nih USD. Kalau untuk gold seperti apa? Gold luar biasa ini kemarin naiknya dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau secara garis trend line ya, dia posisi masih naik ya. Dari sini juga kita bisa lihat nih posisinya ya. Cuman memang lagi-lagi dia sudah sentuh area overbought-nya kemarin, jadi dia ada koreksi-koreksi minor dan area bagus. Untuk yang gold itu saya belum lihat yang deket ya, yang jauh ada di sini area base buy-nya sini ya. Untuk yang di time frame H4-nya ya, di sini ada, sorry. Nah, area di sini 1948 sampai 1960-an area base buy-nya. Kalau yang di sini atas ini sorry, atas ini enggak, ini nih sudah di breakout, dia enggak ini, jadi enggak ini sih, enggak confirm sih kalau yang cool ya. Paling yang itunya ada di yang di bawah sekali kalau itu ya. Oke, kita hapus dulu ya. Paling kalau untuk yang gold, saran saya sih kalau misalnya mau buy itu tunggu di area base buy yang di sini 1950 sampai 1961-an ya. Kalau mau sekarang mau posisi short juga, sebenarnya sih ini sih dia ada tanda ya. Ini kan sudah posisinya dia ada tanda doji lanjut di posisi biris ya. Nah, cuman posisinya dia belum confirm sih ini kalau saya lihat ya, karena dia belum lewat. Kecuali kalau misalnya kawan-kawan berani spekulasi short sekarang ya, short sekarang dengan target TP-nya di area Pibu 50-nya nih kalau dari sini. Coba kita tarik ya dari Pibu yang terbawah. Sini ke sini. Oke. Nah, paling teritorialnya kalau berani short sekarang TP-nya di area Pibu 50 dan 60-nya ini. Di 1980 sampai 19 sini 19 berapa nih, 83 sampai 1992-an. Kalau yang
berani TP sekarang, cuman itu counter trend ya kawan-kawan. Kalau counter trend kawan-kawan tahu kan resikonya seperti apa, harus batasi dengan stop lossnya di atas sini nih 2034 ya. Oke, cukup sekian dulu untuk analisa peluang-peluang mata uang hari ini ya. Oke, sampai jumpa kembali teman-teman, dan mohon untuk ditonton sampai selesai dan dicatat angka-angkanya dan diperhatikan jika mau open posisi. Oke, selamat siang, sampai jumpa kembali di besoknya. Terima kasih.